Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Indah Febriati dari S1 Keperawatan Stikes Atmajaya Yusada Bogor. Di sini saya akan menjelaskan tentang perasaan dan emosi untuk memenuhi tugas mata kuliah psikologi. Perasaan dan emosi suatu keadaan kejiwaan pada organisme dan individu sebagai akibat adanya peristiwa atau persepsi yang dialami oleh organisme. 3 dimensi perasaan menurut Wundt. Yang pertama ada excited feeling, yang kedua inert feeling, ketiga expectancy feeling, dan release feeling. Excited feeling, perasaan yang dialami oleh individu disertai adanya perilaku atau perbuatan yang menampakkan. Misalnya, orang menari-nari karena lulus ujiannya. Inert feeling, perasaan yang dialami individu tanpa disertai adanya perbuatan. Misalkan, seseorang lulus ujiannya tetapi tetap tenang saja. Expectancy feeling dan release feeling. Expectancy feeling adalah suatu perasaan yang dialami oleh individu sebagai sesuatu yang belum nyata, dan release feeling adalah perasaan yang dialami oleh individu karena sesuatu itu telah nyata. Jenis perasaan. Yang pertama ada perasaan presence, yaitu perasaan yang timbul dalam keadaan yang nyata dihadapi. Yang kedua ada perasaan yang menjangkau maju, yaitu perasaan dalam kejadian-kejadian yang akan datang, jadi masih dalam pengharapan. Yang ketiga perasaan yang berkaitan dengan waktu yang telah lampau, yaitu perasaan yang timbul dengan melihat kejadian-kejadian yang telah lalu. Menurut Max Keller ada 4 tingkatan perasaan. 1. Perasaan tingkat sensoris, yaitu perasaan yang didasarkan atas dasar kesadaran yang berhubungan dengan stimulus pada kejasmanian. Contohnya rasa sakit, panas, dingin. 2. Perasaan kehidupan vital, yaitu perasaan yang bergantung pada keadaan jasmani keseluruhan. Contohnya rasa segar, lelah. 3. Perasaan psikis atau kejiwaan, yaitu perasaan senang, susah, takut, dan lain-lain. 4. Perasaan kepribadian, perasaan yang berhubungan dengan keseluruhan abadi. Contohnya perasaan harga diri, perasaan putus asa, dan perasaan puas. Klasifikasi perasaan menurut Piaget DKK. Perasaan keindahan, yaitu perasaan yang berkaitan dengan alat indera, misalkan perasaan yang berhubungan dengan pengecapan, rasa asin, manis, pahit, lapar, haus. Perasaan intelektual, yaitu perasaan yang timbul apabila orang dapat memecahkan suatu soal atau mendapatkan hal baru sebagai hasil kerja dari segi intelektualnya. Perasaan kesusilaan, perasaan ini timbul apabila orang mengalami hal-hal yang baik atau buruk. Menurut norma-norma kesusilaan, hal yang baik akan menimbulkan perasaan senang atau positif, sedangkan hal yang tidak baik akan menimbulkan perasaan yang tidak senang atau negatif. Perasaan keindahan atau perasaan estetika, perasaan ini timbul apabila seseorang mengalami sesuatu yang indah atau tidak indah. Orang akan mengalami perasaan senang bila mempersepsi sesuatu yang indah. Demikian juga sebaliknya, orang merasa tidak senang bila mempersepsi sesuatu yang tidak indah. Perasaan kemasyarakatan atau perasaan sosial. Perasaan ini timbul dalam hubungannya dengan interaksi sosial, yaitu hubungan individu satu dengan individu lain. Perasaan ini dapat bermacam-macam coraknya, misalkan perasaan senang atau simpatik, perasaan tidak senang atau antipatik. Perasaan harga diri. Perasaan ini merupakan perasaan yang menyertai harga diri seseorang. Perasaan harga diri ini dapat positif, yaitu apabila individu dapat menghargai dirinya sendiri dengan cara baik. Tetapi sebaliknya, perasaan harga diri ini dapat negatif, yaitu apabila seseorang tidak dapat menghargai dirinya secara baik. Perasaan ketuhanan. Perasaan ini timbul menyertai kepercayaan terhadap Tuhan yang mempunyai sifat serba sempurna. Perasaan ini akan mendorong seseorang berbuat baik. Orang akan merasa senang atau bahagia bila menjalankan perintahnya. Sebaliknya, orang akan sedih bila melanggar hal-hal yang digariskan olehnya. Perasaan ini merupakan yang tertinggi atau terdalam. 4 komponen emosi. Yang pertama
pertama ada stimulus yang mendorong reaksi, kedua perasaan, pengalaman yang disadari baik positif atau negatif yang membuat kita menjadi awas. Yang ketiga, rangsangan fisiologis, yaitu respon tubuh. Yang keempat, respon perilaku, tindakan yang dilakukan. Komponen emosi yang pertama ada respon atau reaksi tubuh internal. Misalkan, saya gembira sekali dapat diterima di Fakultas Keperawatan. Yang kedua, ekspresi wajah. Misalkan, gembira hingga meneteskan air mata. Fungsi emosi yang pertama fungsi adaptif, kedua komunikasi, ketiga hubungan sosial, keempat perkembangan moral dan sosial, kelima kesenangan dan sakit. Teori emosi. Teori ini untuk menjawab pertanyaan apakah hubungan emosi dengan gejala kejasmanian ataukah justru sebaliknya. Menurut Bimo Walgito 1989, teori emosi sebagai berikut. Teori sentral dikemukakan oleh Kennan. Menurut teori ini, gejala kejasmanian merupakan akibat dari emosi yang dialami individu. Misalkan, orang yang marah, gejala kejasmaniannya meliputi jantung berdebar, pernapasan cepat, dan mata merah. Teori perifer dikemukakan oleh James Lange. Teori ini merupakan kebalikan dari teori sentral. Gejala kejasmanian. Menurut teori ini, orang tidak menangis karena susah, tetapi sebaliknya, ia menangis karena berdasarkan penelitian Sherrington dan Kennan, dikatakan bahwa umum teori perifer tidak dapat dan menitikberatkan pada hal-hal yang bersifat perifer, bukan yang bersifat sentral. Teori kepribadian dikemukakan oleh Jelinson. Teori ini mengatakan bahwa emosi merupakan suatu aktivitas pribadi. Ketika pribadi tidak dapat dipisah-pisahkan antara jasmani dan psikis sebagai dua substansi yang terpisah. Faktor yang mempengaruhi afek dan emosi. Yang pertama ada pola asuh, yang kedua pengalaman traumatik, ketiga temperamen, keempat jenis kelamin, kelima usia, keenam perubahan jasmani, ketujuh perubahan interaksi dengan teman sebaya, kedelapan perubahan pandangan luar. Jenis-jenis gangguan afek dan emosi. Yang pertama ada depresi atau melankolis. Ciri-ciri psikologi, misalnya sedih, susah, murung, rasa tak berguna, gagal, kehilangan. Ciri-ciri stomatiknya, misalkan anoreksia, konstipasi, kulit lembab atau dingin, TD dan POS turun. Ada depresi dengan penarikan diri dan agitasi atau kegelisahan. Yang kedua ada kecemasan atau ansietas. Ciri-ciri psikologi, misalkan khawatir, gugup, tegang, cemas, rasa tak aman, takut, dan lekas terkejut. Ciri-ciri somatiknya, misalkan palpitasi, debaran jantung yang cepat atau keras, keringat dingin pada telapak tangan, tekanan darah meninggi, peristaltik bertambah. Cara mengatasi gangguan afek dan emosi. Yang pertama pendekatan biomedis, kedua pendekatan psikodinamik, ketiga pendekatan perilaku, keempat pendekatan pendidikan, kelima pendekatan ekologi. 10 emosi dasar. 1 joy, gembira, 2 surprise, terkejut, 3 anger, marah, 4 contempt, mengejek, 5 shame, malu, 6 interest atau excitement, tertarik, 7 sadness, sedih, 8 disgust, jijik, 9 fear, takut, 10 guilt, merasa bersalah.